Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Radita Salsabila dari kelas Niaga A 2019 dengan nomor NPM 1906289792. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester saya untuk mata kuliah pengantar berpikir sistem. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan, dan jurnal ini diambil melalui situs Emerald Insight. Judul jurnal yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu Using System Dynamic Modeling to Evaluate a Community-Based Social Marketing Framework. Abstrak pada penelitian ini seperti yang tertera di presentasi, yaitu koalisi komunitas merupakan faktor yang penting dalam lingkungan publik. Koalisi komunitas merupakan perhimpunan yang merepresentasikan berbagai organisasi dalam komunitas yang menggabungkan sumber daya manusia dan material mereka untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Nah, Pusat Penelitian Pencegahan Florida di University South Florida menciptakan pemasaran pencegahan berbasis masyarakat atau CBPM untuk kerangka pengembangan kebijakan guna mengajarkan kepada koalisi komunitas cara menerapkan pemasaran sosial dalam pengembangan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implementasi dari CBPM dalam pengembangan kebijakan oleh koalisi komunitas tersebut. Studi ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan pemodelan dinamika sistem. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja koalisi komunitas akan bergantung pada budaya awal dan efisiensi awal, serta hanya kinerja koalisi yang paling efisien yang dapat meningkat dari penerapan kerangka CBPM ini. Selanjutnya, saya akan membahas latar belakang. Nah, kini pemasar sosial ini sudah berkolaborasi dengan masyarakat, tidak hanya sebagai konsumen, tapi juga sebagai partner dalam menjalankan berbagai program pemasaran, baik itu dari perencanaan sampai ke implementasi. Maka dari itu, masyarakat atau komunitas menjadi elemen penting pada pemasaran sosial. Pemasaran sosial ini dapat dikatakan efektif jika mampu mengubah perilaku masyarakat, sehingga perlu dilakukan kontak langsung yang intensif dengan masyarakat tersebut. Kedua, dibandingkan dengan teori lain, terdapat framework CBPM sebagai kerangka kerja yang tepat dalam menganalisis perubahan sosial pada masalah atau isu yang vokal. Jadi, CBPM dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengubah kebijakan. Tidak hanya itu, CBPM juga penting sebagai langkah pertama untuk memobilisasi komunitas agar mampu mengatasi masalah tertentu yang dihadapinya. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tergugah untuk melakukan penelitian yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, berikutnya adalah CLD atau Causal Loop Diagram yang akan dibahas. Adanya CLD ini berperan dalam menjelaskan hubungan dinamis yang ada dari suatu masalah. Terdapat 3 loop yang ada pada diagram, yaitu ada loop balancing terdiri dari loop reorientation dan loop community support. Sementara itu, terdapat loop reinforcing dengan judul maintenance. Ketiga loop ini membentuk causal loop diagram dengan tujuan untuk menganalisis implementasi dari CBPM dalam pengembangan kebijakan oleh koalisi komunitas. Oke, loop yang pertama yaitu adalah balancing 1 dengan subjudul reorientation. Jadi, tujuan dari loop ini itu apa? Tujuan dari loop ini bertujuan untuk mengatasi gap antara strategi yang dijalankan dan strategi yang diinginkan oleh koalisi komunitas. Terdapat beberapa variabel dalam loop ini seperti yang tertera pada di presentasi, yaitu ada gap, effectiveness, performance, perceived performance, pressure to change, hingga strategic orientation. Loop ini dimulai dengan adanya lingkungan masyarakat yang makin lama itu tidak pasti, sehingga organisasi itu membutuhkan arahan strategi yang berbeda dari masyarakat. Strategi yang baru yang diinginkan merupakan kriteria eksternal yang diaplikasikan pada organisasi dan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas tersebut. Apabila gap antara strategi yang diinginkan dengan strategi pada masa sekarang itu semakin jauh, maka efektivitas koalisi akan semakin rendah. Nah, kondisi ini berdampak pada kinerja yang juga semakin lama akan semakin menurun. Hal ini mempengaruhi tekanan organisasi untuk melakukan perubahan pada strategi yang baru itu menjadi semakin tinggi, sehingga gap lama-lama akan semakin hilang.
Oke, selanjutnya ada loop balancing kedua, yaitu community support. Terdapat variabel yang ada pada CLD ini, yaitu ada gap, effectiveness, community support, resources, collaborative synergy, efficiency, performance, perceived performance, pressure to change, dan strategic orientation. Nah, loop ini mendeskripsikan perubahan pada arahan strategi sebagai upaya untuk meningkatkan dukungan dari komunitas. Koalisi komunitas ini sangat bergantung pada kesediaan masyarakat untuk mendukung inisiatif yang dibangun. Pengaruh dari dukungan komunitas ini didukung melalui adanya sumber daya yang dialokasikan. Pengurangan efektivitas yang sebelumnya sudah saya sebutkan, ini bisa menyebabkan dukungan komunitas dan pendanaan ini juga semakin menurun. Hal ini berpengaruh pada penurunan sumber daya yang tersedia serta sinergi kolaboratif yang lama-lama akan semakin melemah. Oke, dan loop yang terakhir itu adalah reinforcing 1 dengan subjudul maintenance. Maintenance merupakan suatu proses mempertahankan keterlibatan anggota koalisi dan pembentukan sinergi yang kolaboratif. Dalam loop umpan balik R1, perubahan awal dalam variabel yang dipilih sebagai titik awal itu semakin diperkuat. Proses maintenance ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan atau penguatan pada budaya koalisi. Ketika budayanya sudah semakin meningkat, maka sinergi yang kolaboratif antara koalisi juga akan semakin menguat. Hal ini akan berpengaruh juga pada efisiensi yang semakin bertambah. Dengan adanya efisiensi yang semakin bertambah, akan berpengaruh pada rendahnya tekanan koalisi untuk mengubah orientasi strateginya. Rendahnya tekanan tersebut membuat anggota koalisi ini juga semakin semangat dalam berakulturasi antara satu sama lain sehingga timbul kestabilan yang efisien. Oke, selanjutnya adalah exogenous variable yang terlibat pada causal diagram loop. Jadi, sebelumnya apa itu exogenous variable? Variabel ini mengacu pada variabel yang tidak dijelaskan dalam suatu model. Variabel ini juga dikenal dengan variabel bebas. Exogenous variable yang pertama yaitu required strategic orientation, yakni kriteria eksternal untuk mengevaluasi efektivitas dari organisasi. Kedua yaitu adoption CBPM, merupakan pengaplikasian dari kerangka kerja CBPM dan pengaplikasian ini tuh berpengaruh pada required strategic orientation yang sebelumnya disebutkan. Ketiga, ada desired increase in performance, yaitu peningkatan kinerja yang berpengaruh pada tekanan dalam perubahan. Yang terakhir yaitu adalah efficacy atau keyakinan. Nah, efficacy ini memberi pengaruh positif pada efisiensi anggota koalisi tersebut. Nah, berdasarkan diagram loop yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka sistem archetype yang sesuai adalah drifting goals. Jadi, menurut Kim and Anderson, situasi drifting goals itu terjadi apabila kesenjangan antara kinerja yang diinginkan dan kenyataan pada saat ini itu terlihat, sehingga dibutuhkan suatu tindakan kolektif untuk mencapai tujuan atau dengan menurunkan tujuan tersebut. Definisi ini sesuai dengan causal loop diagram antara B1 yaitu reorientation dan juga B2 yaitu community support yang mengalami kesenjangan pada arahan strateginya sehingga diputuskan suatu solusi untuk mengatasi itu. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut dilakukan B1 yang menyebabkan pressure untuk berubah ini semakin tinggi. Tujuan utamanya tetap dilakukan, yaitu strategi reorientation ini tetap terjadi, namun karena bebannya terhadap organisasi itu tinggi, menyebabkan kinerja akan semakin menurun. Maka dari itu, diambil corrective action, yaitu B2, yaitu community support, yang membutuhkan waktu, effort, sampai pendanaan yang lebih banyak. Namun, corrective action ini mempengaruhi tekanannya itu jadi semakin kecil, sehingga terjalin kestabilan pada koalisi komunitas yang lebih efektif. Oke, dengan penjelasan causal loop diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah solution scorecard yang terbagi menjadi 3. Jadi pada loop reorientation, strategi yang diharapkan yaitu dapat mencapai target kinerja, yaitu strategi reorientation yang dikendalikan melalui tekanan menghadapi perubahan yang minim. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah strategi reorientasi berjalan secara efektif yang ditandai dengan adanya kestabilan kinerja.
Deteksi dini dilihat dari gap antara strategi yang dijalankan dengan yang diinginkan itu semakin meningkat. Pelaksana pada berjalannya solusi ini yaitu adalah koalisi komunitas. Nah, untuk loop kedua yaitu community support, target kinerja yang diambil dari solusi ini adalah sama, yaitu mencapai strategi reorientasi yang dikendalikan melalui dukungan sumber daya dan sinergi kolaborasi antar sesama anggota. Nah, indikator dari kinerja ini adalah dukungan komunitas yang maksimal, lalu deteksi dini dilihat dari efektivitas yang akan semakin menurun. Pelaksana dari solusi ini adalah koalisi komunitas. Dan yang terakhir, loop maintenance atau reinforcing 1, di mana target kinerja dari solusi ini adalah mencapai strategi reorientasi dengan pengendalian yaitu budaya koalisi yang tepat. Nah, indikator kinerja dilihat dari sinergi kolaboratif yang akan semakin meningkat. Deteksi dini dilihat dari tekanan dalam perubahan yang tinggi. Pelaksana pada solusi ini juga adalah koalisi komunitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.